Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, hafizahumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, masih dalam nuansa Idul Fitri, atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama organisasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan hidup. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja Ramadan meninggalkan kita semua tanpa ada kepastian apakah di tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Tanpa ada kepastian apakah ibadah selama sebulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika ulama-ulama, para salafus salih di masa-masa awal, orang-orang soleh terdahulu, mereka apabila ditinggalkan Ramadan, mereka selalu menangis, mereka bersedih, mereka selalu memanjatkan doa selama 6 bulan lamanya. Mohon kiranya diterima ibadahnya selama sebulan Ramadan. Dan juga kemudian 6 bulan sebelumnya mereka pun berharap agar bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak kesan yang kita bisa ambil dari bulan suci Ramadan. Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana kita disiplin waktu, bagaimana kita disiplin beribadah, bagaimana kita mendisiplinkan anggota badan kita, bagaimana kita mendisiplinkan diri agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, taklim kali ini kita akan mengambil sebuah riwayat hadis yang tertulis di dalam kitab Nasoihul Ibad, yang merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, yang disyarah oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Dalam kitab itu disebutkan yang pada dasarnya merupakan nasihat buat kita semua. Iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Selagi muda, selagi masih kuat, selagi lagi masih bersemangat, masih energi, gunakanlah kesempatan itu untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada sesama manusia. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakit. Mumpung kita masih diberinya sehat, mumpung kita masih diberinya kekuatan, mumpung anggota badan kita masih bisa berfungsi, gunakanlah secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskin. Ketika kaya, ketika dikaruniai rezeki yang banyak oleh Allah, gunakanlah kekayaan itu, gunakanlah rezeki itu untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah sebelum datang
sebelum hilang kekayaan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah, mumpung masih kita bisa menghirup udara segar, mumpung kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan kehidupan ini, gunakanlah hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wafaragoka qabla syughlika, masa sempatmu senggangmu sebelum datang sempitmu. Terkadang kita merasa kekurangan waktu, bila waktu semua manusia diberi jatah oleh Allah 24 jam dalam sehari. Terkadang kita kurang dalam 24 jam itu, terasa kurang karena kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak produktif. Maka agar waktu itu berguna dan bernilai ibadah, gunakan waktu sempatmu untuk memperbanyak amal soleh, baik berzikir, baik berderma, baik beribadah, baik hal-hal yang apa saja yang itu akan menjadi celengan buat kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban tentang waktu kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kutipan riwayat hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan selesai Ramadan tahun ini kita bisa semakin meningkat di dalam kehidupan, lebih baik di dalam menjalani kehidupan yang senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah memberikan kesan bagi kita semua, memberikan pelajaran yang banyak bagi kita semua. Paling tidak 5 hal ini mari kita jaga. Masa muda sebelum datang tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum datang miskin, kemudian masa hidup sebelum datang kematian, dan yang terakhir adalah masa senggang sempat sebelum datang masa sempit. Sebagaimana yang seringkali dikumandangkan lagu, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, dan seterusnya. Itu saya kira lagu yang luar biasa bagusnya. Apabila kita resapi, ternyata lagu itu adalah diambil dari hadis riwayat sebuah kitab di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan dan khilafan. Yang benar datang dari Allah, maka yang salah datang dari kealpaan dan kedhaifan saya pribadi sebagai manusia biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.